Assalamualaikum. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa mampu mengetahui hubungan suhu dan kalor. Yang kedua, siswa mampu mengetahui jenis benda berdasarkan kemampuan penghantar kalor atau panas. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui macam-macam perpindahan kalor. Dan yang keempat, siswa mampu mengetahui contoh perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 1760, sampai akhirnya seorang ilmuwan asal Skotlandia bernama Joseph Black memaparkan pengertian dari kalor, sekaligus memaparkan perbedaan antara suhu dan kalor. Suhu, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda yang diukur dengan termometer. Sedangkan kalor merupakan energi yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Jadi, kalor merupakan suatu benda yang mengalir dari benda yang bersuhu panas ke benda yang bersuhu lebih dingin. Walaupun suhu dan kalor merupakan besaran yang berbeda, ternyata keduanya saling berhubungan. Jadi, ketika ada suatu benda diberi suatu kalor, maka kalor tersebut dapat mengakibatkan suhu bendanya menjadi naik. Dan saat suhu benda kehilangan kalor, maka suhu bendanya menjadi turun. Dalam ilmu fisika, kalor dilambangkan dengan huruf Q besar, di mana satuannya adalah kalori. Satu kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Namun, satuan kalori itu bukanlah satuan SI untuk kalor. Satuan SI dalam kalor adalah joule, di mana 1 kalori setara dengan 4,184 joule atau sering dibulatkan menjadi 4,2 joule. Sehingga 1 joule sama dengan 0,2390 kalori atau dibulatkan menjadi 0,24 kalori. Sebelum kita mengetahui apa saja macam-macam perpindahan kalor, alangkah baiknya kita harus mengetahui dan memahami prinsip dari perpindahan kalor. Prinsip perpindahan kalor yaitu besar kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Nah, teman-teman, benda yang melepas kalor adalah benda yang bersuhu lebih tinggi, sedangkan benda yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwa benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan kalor atau panas dan ada juga yang tidak bisa menghantarkan panas. Berikut ini adalah jenis-jenis benda berdasarkan kemampuan penghantar kalor yang terbagi menjadi dua, yaitu 1. Konduktor. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan kalor dengan baik. Contohnya yaitu besi dan aluminium. Yang kedua yaitu isolator. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan kalor dengan baik. Contohnya yaitu kain dan kayu. Selanjutnya, apakah teman-teman pernah bingung kenapa saat sendok dimasukkan ke dalam air panas, sendok tersebut ikut menjadi panas? Atau mengapa saat kita di dekat api unggun badan kita menjadi hangat? Apa kalian tahu jawabannya? Ya, betul. Nah, teman-teman harus tahu bahwa peristiwa itu terjadi karena benda panas memberikan kalor kepada benda dingin.
Nah, sekarang kita akan mengetahui macam-macam perpindahan kalor. Perpindahan kalor atau panas yang berpindah melalui 3 cara, yaitu perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Macam-macam perpindahan kalor yang pertama, yaitu konduksi atau hantaran. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contoh dari perpindahan secara konduksi yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, benda-benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya saja, ketika memegang kembang api yang sedang dibakar, maka tangan akan ikut terasa panas. Selanjutnya, knalpot motor yang menjadi panas saat mesin dihidupkan, tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air, dan sendok besi yang ikut panas setelah digunakan untuk mengaduk teh panas. Macam-macam perpindahan kalor yang kedua, yaitu konveksi atau aliran. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, yaitu di udara atau di angin. Contoh dari perpindahan secara konveksi diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan, gerakan naik turun kacang hijau kedelai, dan lainnya ketika dipanaskan. Selanjutnya terjadinya angin darat dan angin laut, gerak balon udara, dan asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Selanjutnya, macam-macam perpindahan kalor yang terakhir, yaitu radiasi atau pancaran. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Contoh dari perpindahan secara radiasi diantaranya yaitu panas matahari sampai ke bumi walaupun melalui ruang hampa. Tubuh terasa panas ketika berada di dekat sumber api. Menetasnya telur unggas dengan lampu, dan pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Dari video pembelajaran telah disampaikan, didapatkan kesimpulan bahwa suhu dan kalor saling berhubungan. Perpindahan panas terjadi karena adanya perbedaan suhu antara beberapa bagian yang terhubung. Panas berpindah dari benda yang bersuhu dingin ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, sekian dari penjelasan materi kalor dan perpindahannya. Semoga dalam video pembelajaran ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.